Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alfitri, NIM 1704 1040 118 dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Azhar Abdullah Arif MT, dosen kelas Insinyur Muslim Shah MSc, dan dosen koordinator Bapak Insinyur Bestari MT. Studio C dengan proyek yaitu kondominium dan mall. Untuk lokasi site sendiri, yaitu bertempat di Jalan T. Panglima Nya Makam, Lambu, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan luas site yaitu sebesar 12.286 meter persegi dan keliling site 510 meter. Site yang dipilih merupakan site yang berada di Kota Banda Aceh dengan peruntukan kawasan yaitu kawasan perumahan dan perdagangan. Luas site 12.286 meter persegi. KDB pada lahan site yaitu 60% dikali luas lahan sama dengan 60% dikali 12.286 meter persegi dan didapat hasilnya 7.370 meter persegi. KLB 1,8 dikali 12.286 meter persegi yang mendapat hasilnya 22.115 meter persegi. Untuk KB sendiri, rumusnya ialah KLB dibagi KDB, yaitu mendapatkan hasilnya 3 lantai. Namun, bangunan akan dirancang dengan 10 lantai lebih sesuai dengan petunjuk tugas. Untuk kebisingan pada site sendiri, pada sisi kiri site itu dengan kebisingan rendah, pada sisi atas dan bawah site itu kebisingan sedang, dan pada sisi kanan site itu kebisingan tinggi. Kebisingan tinggi berasal dari kendaraan yang melaju di jalan utama, kebisingan sedang berasal dari aktivitas perumahan setempat, dan kebisingan rendah disebabkan adanya lahan kosong dari perumahan yang lumayan jauh dari site. Ini merupakan orientasi tapak, bangunan sekitar dan sirkulasi. Untuk orientasi tapak yaitu dari arah jalan utama. Untuk bangunan sekitar, pada sisi kiri site ialah permukiman, sisi atas dan kanan site merupakan pertokoan dan permukiman, sisi bawah site merupakan Hotel Hermes. Selanjutnya daerah TRW Kota Banda Aceh, daerah site merupakan kawasan perumahan. Ini merupakan peraturannya. Untuk pada lingkungan sedang dengan kepadatan sedang, KDB maksimum perumahan ialah 60%, KLB ialah 1,8 dan ketinggian bangunan maksimum 5 lantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep. Untuk konsep bentuk sendiri, awal mula bentuknya ialah persegi dan selanjutnya pada bagian shopping center atau mall ditambah sisi segitiga pada sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, pada bagian kondominium dipotong atau diberi dilatasi yang menjadi bentuk kondominium ialah berbentuk A atau V terbalik dan hasilnya bentuk 3 dimensi pada sisi kanan atas. Ide bentuk sendiri ini tujuan membentuk V pada bagian kondominium agar mengurangi beban bangunan yang disebabkan oleh angin. Pada daerah Aceh, angin barat cenderung kencang sehingga tekanan dari arah barat lebih besar, jadi memerlukan bidang yang lebih kecil untuk memperkecil kemungkinan patahan horizontal oleh angin. Ini merupakan tampak atas arah angin yang dipecah oleh bentuk kondominium. Selanjutnya ialah perhitungan. Bentang antar kolom yang saya pakai ialah 6 meter dikali 6 meter. Di sini saya akan menghitung dimensi kolom, dimensi balok induk dan balok anak, tebal plat lantai. Pertama, dimensi balok induk dan balok anak. Tinggi balok induk rumusnya ialah 1/12 bentang, yang didapat hasilnya 50 cm. Lebar balok induk ialah 1/2 tinggi balok, yaitu 1/2 dikali 50 cm, didapat hasilnya 25 cm. Selanjutnya, tinggi balok anak, rumusnya ialah 1/15 bentang. Selanjutnya adalah lebar balok anak, rumusnya ialah 1/2 tinggi balok, yaitu 1/2 dikali 0,4 meter, didapat hasilnya 20 cm.
Di sisi kanan atas terdapat gambar yang menunjukkan ukuran balok induk dan balok anak. Selanjutnya dimensi kolom. Untuk rumusnya sendiri ialah lebar balok ditambah 2 kali 5 cm yang didapat hasilnya 35 cm. Ini untuk ukuran minimal kolom yaitu 35 cm dan saya memakai ukuran kolom 50 dikali 50 cm. Untuk tebal plat lantai, rumusnya ialah 1/40 bentang. Menjadi 1/40 dikali 6 meter, hasilnya ialah 15 cm. Untuk core yang saya pakai di bangunan ini ialah inti ganda atau 2 core. Bahan struktur core terdiri dari 3 tipe. Yang pertama ialah yang menggunakan baja, yang kedua yang menggunakan beton, yang ketiga yang penggunaan baja dan beton. Fungsinya sendiri menambah kekuatan bangunan, sistem transportasi mekanis dan vertikal. Keuntungannya ialah dapat menciptakan fleksibilitas tata letak maksimum pada ruangan. Dapat membuat sistem transportasi vertikal seperti lift, tangga mekanis, WC, dan shaft. Kerugiannya ialah untuk inti beton tidak ada pelenturan pada bahan beton, terutama gempa. Dengan terpusatnya beban terhadap suatu tempat yang relatif tidak luas, diperlukan kondisi tanah yang kuat. Selanjutnya parkiran basement saya gunakan untuk mobil. Untuk parkiran mobil sendiri ukurannya ialah 250 dikali 550 menurut buku data arsitek. Jadi untuk satu bentang 600 kali 600 didapat parkiran untuk sebanyak 2 mobil. Ini merupakan konsep 3 dimensi bangunan dan site. Pada sisi depan mall dan sisi depan kondominium digunakan sebagai green space, sisi kiri site digunakan sebagai parkir motor, sisi kiri dan kanan bangunan digunakan sebagai arah masuk basement dan arah keluar basement, dan sisi kanan belakang digunakan sebagai take off barang. Selanjutnya ialah denah. Untuk konsep besaran ruang sendiri, bagian mall, ruang utama 10.467,4 meter persegi, ruang pendukung 352,3 meter persegi, ruang servis 2.568,4 meter persegi, yang ditotalkan menjadi 13.388,1 meter persegi. Selanjutnya kondominium, area hunian 23.400 meter persegi, area penerima 81,9 meter persegi, area berenang 96 meter persegi, musola 76,7 meter persegi, area penyimpanan 54,6 meter persegi, area fitness 312 meter persegi, area servis 2.479,1 meter persegi, area pengelola 206 meter persegi, dan totalnya ialah 26.705,6 meter persegi. Ini merupakan denah basement lantai yang pertama. Di sini merupakan sirkulasi arah masuk dan keluarnya ke basement. Pada lantai pertama basement ini terdapat WC perempuan, WC laki-laki, WC disabilitas, musola tempat ambil wudhu, tangga darurat dan core, parkir mobil. Selanjutnya ialah denah basement paling bawah atau denah basement dasar. Di sini terdapat tambahan untuk ruang genset dan ruang mekanis lainnya. Selanjutnya denah lantai 1. Pada sisi kiri gambar terdapat keterangan nomor yang menerangkan nomor-nomor pada denah. Nomor 1 merupakan resepsionis kondominium, nomor 2 lobi kondominium, 3 servis lobi, 4 toilet perempuan, 5 toilet laki-laki, 6 toilet disabilitas, 7 gudang, 8 small retail, 9 medium retail, 10 large retail, 11 kantor kepala pengelola mall, 12 ruang staf, 13 ruang operasional mall, 14 ruang satpam, 15 ruang staf kondominium, 16 musola, 17 core. Selanjutnya ini denah lantai 2. Keterangan nomor 1 adalah ruang rapat, 2 ruang staf, 3 playgroup, 4 area fitness, 5 toilet perempuan, 6 toilet laki-laki, 7 void, 8 small retail, 9 medium retail,
10 large retail, 11 restoran, 12 food court, 13 food ATM center, 14 supermarket, 15 toilet disabilitas, 16 ruang staff mall, 12 core, 18 gudang. Selanjutnya lantai 3. Pada nomor 1 dikosongkan untuk sebagai bak kolam berenang yang ada di lantai 4. Nomor 2 toilet perempuan, 3 toilet laki-laki, 4 void, 6 game station, 7 cafe, 8 food court, 9 ruang rapat, 10 spa bagi penghuni kondominium, 11 gudang, 12 core. Selanjutnya denah lantai 4 yang merupakan atap dari mall dan lantai pertama kondominium. Untuk di lantai 4 ini, bagian atap mall sebagian digunakan sebagai kafe terbuka, selanjutnya digunakan sebagai kolam berenang bagi pengguna kondominium, dan open space sebagai tempat tanaman ditanam. Selanjutnya denah lantai 4-7 yang tipe kondominium. Keterangan nomor 1 ialah core dan nomor 2 kondominium tipe 1. Untuk kondominium tipe 1, per lantainya terdapat 24 unit dan dikalikan 4 lantai sehingga mendapat hasilnya 96 unit untuk kondominium tipe 1. Selanjutnya denah lantai 8-11. Di sini terdapat core, kondominium tipe 1 dan kondominium tipe 2. Untuk kondominium tipe 2 sendiri, pada setiap lantainya terdapat 14 unit sehingga untuk dikali 4 lantai terdapat 56 unit kondominium tipe 2. Selanjutnya, denah lantai 12-15. Di sini terdapat kondominium tipe 1 dan kondominium tipe 3. Untuk kondominium tipe 3 di sini untuk satu lantainya terdapat 10 unit sehingga dikalikan 4 lantai didapatlah hasilnya totalnya 40 kondominium tipe 3. Selanjutnya denah kondominium tipe 1 dan denah kondominium tipe 2. Untuk kondominium tipe 1 berukuran 600 dikali 800 meter. Di sini terdapat ruang-ruang seperti WC, ruang kerja, dapur, ruang makan, ruang tamu yang digabungkan dengan ruang keluarga, ruang kamar utama, dan ruang ganti pakaian. Selanjutnya denah kondominium tipe 2 berukuran 900 dikali 800 dengan ruang-ruang sebagai berikut. Yang pertama adalah kamar tidur utama beserta kamar mandi dan ruang ganti, kamar tidur anak dan kamar mandi, ruang tempat cuci pakaian, dapur, ruang makan, ruang tamu yang difungsikan juga sebagai ruang keluarga. Selanjutnya denah kondominium tipe 3. Di sini 12.200 dikali 800 meter cm. Untuk ruang-ruangnya sendiri ialah 1 unit kamar utama beserta kamar mandi dan ruang ganti, ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, dapur, 2 unit ruang anak, dan 1 kamar mandi. Selanjutnya tampak. Ini merupakan tampak depan dan tampak belakang. Tampak depan ialah tampak dari depan mall dan tampak belakang ialah tampak dari depan kondominium. Ini merupakan tampak samping kiri dan samping kanan. Selanjutnya potongan. Potongan AA. Di sini terlihat pondasi yang saya gunakan menggunakan pondasi tiang panjang. Selanjutnya di atasnya disusul dengan basement 1 dan basement 2. Di sini juga terlihat plafon, plat lantai, core, kolom, dan kafe ruangan terbuka di atas mall. Selanjutnya ini ialah potongan BB. Ini merupakan detail pondasi dan detail atap. Untuk pondasi sendiri digunakan pondasi tiang panjang dengan ukuran pilnya 250 dan panjang pondasi tiang panjangnya ialah 600. Atapnya digunakan atap dak beton dengan kemiringan 3 derajat. Perspektif interior ini ialah perspektif interior dari kondominium sendiri. Ini perspektif kamar tidur,
perspektif ruang tamu yang difungsikan juga sebagai ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan perspektif eksterior, bangunan, dan site. Ini merupakan denah utilitas listrik yang dialirkan dari listrik PLN dan ruang genset di basement. Listrik ini dialirkan pada setiap unit kondominium. Selanjutnya ada denah titik CCTV. CCTV sendiri ini terdapat di setiap koridor unit kondominium dan pada ruang-ruang. Lalu ada juga pada tangga darurat. Selanjutnya denah instalasi pemadam kebakaran. Di sini terdapat hidran, sprinkler, dan detektor. Untuk setiap unit kondominium terdapat satu sprinkler dan satu detektor, dan pada lobi koridor terdapat hidran. Selanjutnya ada denah air bersih dari jaringan PDAM dan sumur. Lalu ada pompa yang memompa air untuk ke titik-titik unit kondominium. Selanjutnya denah pembuangan limbah cair. Ini terdapat pada semua unit kondominium yang dialirkan ke sumur resapan, termasuk talang air juga dialirkan ke sumur resapan baru dialirkan ke saluran kota. Selanjutnya denah pembuangan limbah padat. Setiap unit kondominium terdapat salurannya yang dialirkan ke septic tank lalu baru dialirkan ke resapan. Ini merupakan potongan pembuangan limbah cair dan pembuangan limbah padat. Ini merupakan instalasi penangkal petir. Selanjutnya ada site plan dan layout plan. Ini merupakan site plan. Pada bagian depan kondominium dibuat green space dengan tujuan fungsi sebagai tempat olahraga. Di sini saya membuat lapangan basket dan lapangan bulu tangkis untuk pengguna kondominium. Pada sisi kiri taman dibuat lahan terbuka yang digunakan sebagai taman anak-anak yang merupakan penghuni kondominium. Selanjutnya pada depan mall digunakan sebagai green space dan terdapat beberapa gazebo. Pada sisi kiri side terdapat lahan parkir untuk motor dan sisi kanan side terdapat lahan jalan untuk drop off barang. Selanjutnya ini ialah layout plan. Layout plan dengan denah lantai 1 mall. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.